Ketika burung ini mabung atau dorong ekor, burung ini kekurangan nutrisi jangkrik serta krotonya teman-teman. Jangkriknya kurang ya dia. Dia jangkriknya kurang, krotonya itu nggak diberikan setiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Kicomania. Apa kabar teman? Berjumpa lagi dengan saya atau channel kecil saya Dayat Murai teman. Channel kecil selalu membahas konsisten perawatan murai batu dari nol sampai dengan juara. Dan saya hanyalah pemain kecil ya teman. Pemain kecil yang merawat murai batu sendiri teman-teman ya. Pemain kecil yang merawat murai batu sendiri dari nol sampai dengan juara dan tanpa bos serta tanpa doping ingat dan lain-lain teman-teman. Dan seperti biasa di setiap konten-konten saya yang lainnya ya, saya selalu menghadirkan berbagai macam jenis-jenis murai batu ya, beserta penyakit-penyakit murai batu atau minus settingan murai batu tersebut teman-teman ya. Dan di depan layar kaca teman-teman ini ada salah satu murai batu saya ya, yang baru selesai mabung tetapi dia drop mental ya, dan sudah pasti dia mabungnya bukan di saya teman-teman, melainkan dia mabung di pemilik sebelumnya ya. Dia drop mental, burungnya tidak gacor, dan diadu dia hanya nabrak ya teman-teman. Diadu dia hanya nabrak dan tidak bunyi serta tidaklah keluar materi, bahkan hariannya itu tidaklah gacor teman-teman, hanya pasang badan saja ya. Nah, sebelum kita memulai untuk mengulas tuntas perawatannya teman-teman, kita deketi dulu ya burungnya ya teman-teman. Kita hampiri secara detail ya. Nah ini dia teman-teman. Ini burung ini ekor panjang ya teman-teman. Ekor sekitar 18 atau 19 teman-teman ya. Dan burung ini juga memiliki katuragan yang sangat bagus ya. Dalam artian kakinya hitam ya. Dan bulunya juga mengkilap. Serta ekornya juga lumayan panjang teman-teman. Dan yang saya sangat suka dengan burung ini, dia bodinya panjang ya. Bodinya panjang. Sebentar teman-teman, saya cari posisi yang enak dulu ya. Nah ini, ekornya juga sangatlah mulus serta panjang teman-teman. Dan ini juga murai batu tersebut karakternya karakter giras ya teman-teman. Nah, seperti di channel saya sebelumnya, setiap murai batu yang karakter giras itu pasti untuk memakan kroto dia bisa dikategorikan kurang suka ya teman-teman. Dia kurang suka dan hariannya juga saya rasa dia sebenarnya nggak harus memakan kroto teman-teman. Jadi kroto saya berikan seminggu 3 kali. Cuma ya teman-teman, yang sangat disayangkan ketika burung ini mabung atau dorong ekor, burung ini kekurangan nutrisi jangkrik serta krotonya teman-teman ya. Jangkriknya kurang ya dia. Dia jangkriknya kurang, krotonya itu nggak diberikan setiap hari, maka dari itu burung tersebut bisa dikategorikan tidak mendapatkan birahi serta asupan yang pas. Nah jadinya burung tersebut tidaklah gacor dan tidaklah kita bisa tampilkan di lapangan ya. Dalam arti butuh proses waktu yang panjang teman-teman. Kemudian burung ini juga usianya saya perkirakan sekitar 2 atau 3 kali mabung teman-teman ya. 2 atau 3 kali mabung, dan dia itu juga seperti balak tetapi bukan ya teman-teman ya. Menurut saya ini lebih dominan ke Medan teman-teman ya, karena polanya pi ya. Karena polanya pi lebih dominan ke Medan. Lalu burung ini sudah jelas ya karakternya giras. Saya coba diberikan kroto, bisa teman-teman lihat krotonya diberantakin atau dia tidak selahap dia memakan jangkrik ya teman-teman. Tetapi kalau burung ini saya berikan jangkrik dengan porsi banyak, langsung dihabiskan teman-teman.
Jadi dia lebih suka di jangkrik ya. Dan bagaimana cara perawatannya? Nah, ini langsung saja kita kupas ya. Pada burung ini teman-teman yang ngedrop mental seperti ini, ketika selesai mabung, saya sarankan kita fokus di main full kerodong teman-teman ya. Kita main full kerodong, kemudian kita kasih selama 1 minggu ya, paling lama ya. Kita kasih selama 1 minggu, nggak usah dijemur, kita jor jangkriknya saja ya, atau kita full jangkrik teman-teman. Kita kasih 10 pagi, 10 siang, dan 10 sore ya. Kenapa saya katakan kita jor jangkrik banyak? Biar burung tersebut mendapatkan nutrisi yang pas ya. Nutrisi yang pas serta birahinya akan naik ya teman-teman, atau birahinya akan terjadi jebol birahi. Dan untuk burung ini teman-teman, posisinya birahinya itu tidaklah dapat ya, atau tidaklah jebol birahi. Maka dari itu dia tidak gacor. Dan burung juga seperti kekurangan tenaga dan kekurangan asupan, jadinya dia seperti ini teman-teman. Dan kemudian apabila kita sudah lakukan selama 1 minggu ya, kita jor jangkrik banyak, sudah waktu 1 minggu, lalu kita lakukan penjemuran teman-teman. Nah, dijemurnya kita lakukan jemuran di ablak ya, atau dijemur di ablak. Nah, jangan kita lakukan penjemuran sauna, karena burung yang kita lakukan penjemuran sauna itu rata-rata murai batu yang tipikalnya jinak teman-teman. Sedangkan ini kan tipikalnya giras ya, maka dari itu nggak perlu lagi kita berikan penjemuran sauna. Nah, seharusnya teman, kalau burung ini memang karakternya jinak, biasanya dia sangat lahap sekali menghabiskan kroto tersebut ya. Jadi saran saya, ketika murai batu teman-teman sedang mengalami fase dorong ekor, saya sarankan agar burung teman-teman tidak seperti ini ya. Itu silakan pada saat dorong ekor dijor jangkriknya banyak. Setelah dijor jangkrik banyak, diberikan kroto 1 cekuk yang warna putih itu teman-teman ya. Nanti sore hari dijor jangkrik banyak lagi, nggak usah memakai kroto. Itu perawatan mabung ya. Nah, seharusnya burung ini perawatannya seperti itu teman. Tetapi yang saya lihat di sini perawatannya itu salah, nutrisinya itu kurang, dan burung tersebut butuh proses panjang untuk kita tampilkan di lapangan. Kemudian pemandian teman-teman. Pemandiannya ini sementara nggak kita berikan ya. Pada burung-burung yang drop mental seperti ini ya, kita berikan pemandian itu nanti setelah kita jor jangkrik banyak dulu teman-teman. Kita sudah jor jangkrik banyak selama 10, maksudnya selama 1 minggu ya, barulah kita lakukan pemandian teman-teman. Kenapa saya katakan hal seperti itu ya? Biar dia naik dulu teman-teman. Biar birahinya naik, staminanya cukup, barulah kita lakukan pemandian. Dan kemudian pengumbaran. Pada burung-burung seperti ini, saya sarankan jangan diberikan pengembunan atau pengumbaran terlebih dahulu ya. Nggak perlu kita berikan pengembunan dan pengumbaran. Kita cukup main full kerodong, jor jangkrik banyak, sampai dia mendapatkan birahi, barulah kita mandikan. Nah, kalau burung sudah gacor full materi, baru kita lakukan pemandian setelah penjemuran teman-teman. Kemudian pur serta vitaminnya tetap ya, saya berikan pur Toksong coklat dan vitamin Ebot Fit. Lalu kebersihan karpet harus kita selalu jaga teman-teman. Jadi setiap hari kita bersihkan, karena lingkungan yang sehat itu dapat menciptakan kesehatan pada
murai batu kesayangan kita, teman-teman. Dan jangan sekali-sekali ya pada burung yang ngedrop seperti ini diberikan ulat hongkong, teman-teman. Saya rasa jangan ya. Kita cukup main stabil saja atau main dengan pola rawatan biasa, teman-teman, biar dia itu dapat menjaga suhu tubuh dia agar tetap fit dan dapat meningkatkan birahi dia secara alami, teman-teman. Nah, dia memakan krotro ya, tetapi tidak lahap ya, makanya teman-teman. Banyak yang kebuang. Nah, maka dari itu kita rubah rawatannya menjadi jangkrik banyak, teman-teman. Saya rasa cukup ya, teman-teman. Itu dia penampakan murai batu saya yang pada saat dia selesai mabung terjadi drop mental, teman-teman. Dan mentalnya itu kurang. Dan tidaklah gacor serta sulit sekali untuk kita tampilkan di lapangannya. Oke, teman-teman, saya rasa cukup ya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri konten saya ini ya, teman-teman. Dan jangan lupa like, komen, serta subscribe ya, teman-teman. Serta kunjungi Facebook saya sama seperti channel YouTube saya, Dayat Murai, teman-teman. Dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua. Saya akhiri konten saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kecomania.